Zoom game saja. Berarti audio ujungnya sama PS-nya. Streaming sih.
berbeda ya. Jadi di negara asalnya mereka mungkin orang yang egaliter dan nggak begitu peduli soal suku, bangsa segala macam. Tapi di daerah jajahannya mereka ingin dilihat atau didudukan dalam posisi yang paling tinggi, baik dalam hal kebudayaan maupun peradaban. Sehingga pernikahan Raden Saleh dengan perempuan Jerman ini dan bagaimana dia membuat puri yang besar itu tentu mengganggu kenyamanan mereka. Itu kontroversi yang kedua. Yang ketiga adalah tuduhan bahwa Raden Saleh itu mendalangi pemberontakan cukup besar di pemberontakan bersenjata di Tambun. Walaupun kemudian tidak terbukti, tapi itu membuat luka parah dalam hidupnya Raden Saleh sampai dia wafat. Setelah dia meninggal, tahun 30-an itu kembali namanya diangkat ke atas ketika para pelukis Indonesia yang tergabung dalam Persagi itu mulai membentuk diri, mulai mengokohkan apa yang namanya nasionalisme. Mereka terpengaruh karena Sumpah Pemuda, karena kedekatan mereka dengan Soekarno, sehingga Persagi yang orang-orang itu adalah pelukis-pelukis kita seperti Sujoyono, Agus Jaya, Oto Jaya itu kemudian membuat suatu semacam garis bahwa ada pelukis yang Indonesia dan ada yang bukan Indonesia. Yang dianggap bukan Indonesia itu adalah mereka yang benar-benar menerapkan cara melukis gaya Barat dengan objek-objek yang kira-kira digemari oleh orang-orang Barat, termasuk Raden Saleh. Nah itu banyak kontroversi seperti itu, dan kita beranggapan bahwa ini adalah topik yang menarik bila diangkat menjadi novel. Maka dalam suatu kesempatan pembuatan skenario film yang akhirnya gagal itu, saya dan Pak Kurnia sepakat untuk meneruskan pekerjaan ini menjadi novel, kira-kira begitu tentang Raden Saleh. Kedengaran nggak ada dia? Kedengaran. Pak mau menambahi jawaban Pak Banu? Saya sih sebenarnya merasakan bahwa Raden Saleh ini secara dunia seni itu berarti nenek moyang saya gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika menuliskan tentang Raden Saleh ini menganggap bahwa ini adalah satu persembahan kami supaya ada rasa hormat saya untuk sang leluhur. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi ketika Pak Banu ini menyampaikan bahwa kita garap Raden Saleh itu, nah saya beranggapan bahwa kami sedang melakukan satu hal yang luar biasa bersejarah baik bagi kami maupun mudah-mudahan ya bagi sastra Indonesia, karena tokoh yang kami agung-agungkan ini, kami puja ini sebagai nenek moyang kami ini, kemudian jejaknya kita pahat, kita abadikan dalam sebuah novel yang ya mohon maaf selama 20 tahun ini akhirnya selesai juga. Saya kira itu, jadi semacam kebanggaan diri lagi. Saya tambahkan dikit lagi ya, boleh ya? Salah satu tujuan menulis novel tentang Raden Saleh ini juga salah satunya adalah demitologi Raden Saleh. Kita tahu kebiasaan yang ada di Indonesia adalah bahwa pahlawan atau orang masa lalu yang dianggap pahlawan itu seolah-olah tidak bisa disentuh, karena mereka dianggap sakral dan dibalut dengan mitos-mitos, berbagai mitos, sehingga malah kita nggak mengenal dengan dekat pahlawan kita itu. Padahal kita tahu bahwa mereka juga manusia biasa kan, yang tidak luput dari salah, tidak luput dari pro dan kontra. Salah satu mitos yang mengelilingi Raden Saleh itu sudah sangat sering kita dengar ketika kita masih kecil ya. Mungkin sebelum tahun 99 itu pasti kita semua pernah dengar bahwa memang ada Raden Saleh yang pintar melukis, dan kalau dia melukis itu luar biasa bagusnya, sehingga kalau dia melukis bunga itu pasti kupu-kupu datang. Kalau dia melukis makanan di piring itu lalat datang. Nah, itu mitos-mitos yang dalam tanda petik nonsens seperti itulah yang barangkali akan kita coba lihat sekali lagi dalam novel ini, mendudukkan Raden Saleh sebagai manusia pada umumnya, yang bisa disentuh, yang bisa dilihat salahnya, dan bisa dipuji kebenarannya. Kira-kira itu.
Jadi memanusiakan pahlawan gitu ya Pak ya. Demitologi. Lebih tahu lagi. Terus kalau keunikan lainnya, buku ini kan dibagi menjadi 2 plot, yaitu kisah Raden Saleh dan kisah segitiga antara Syafi'i, Ratna, dan Syamsuddin yang menjadi menarik nih karena berlatar belakang dunia pergerakan pada awal abad ke-20. Nah, apa alasan Pak Akif dan Pak Banu nih buat memakai dua sudut pandang itu untuk menyampaikan cerita Raden Saleh? Pak Akif mungkin Ya, sebenarnya kan Raden Saleh ini yang tadi disebut di awal sebagai kontroversial itu memerlukan kebijakan kearifan dari seorang pengarang untuk tidak menghakimi, saya kira begitu ya. Karena keberangkatannya itu dibiayai oleh Belanda, kebetulan pada saat itu adalah masa perang Diponegoro ya, ketika pamannya sendiri sedang membela negaranya, membela tanah air maksudnya, dalam waktu itu belum ada Indonesia. Tapi kemudian sebenarnya pergolakan batin atau merasa dirinya terbelah itu kan Raden Saleh itu dia begitu sayangnya dengan keluarganya, tetapi juga tidak ingin mengabaikan kesempatan yang diberikan oleh Belanda untuk belajar melukis di Eropa. Nah, untuk mengatakan bahwa seperti apa Raden Saleh sebenarnya soal mengenai pribadinya, mengenai sikap-sikapnya, prinsip-prinsipnya itu, nah, kami tidak ingin membuat semacam pengadilan begitu, sehingga kami harus meminjam tokoh-tokoh fiksi yang memperdebatkan seperti apa sebenarnya Raden Saleh itu. Jadi bukan bukan mengatakan Raden Saleh adalah A atau B, tetapi di dalam perdebatan itulah nanti pembaca akan ikut merasakan bahwa ternyata ada beberapa pendapat tentang Raden Saleh yang kadang-kadang kita lihat itu pro dan kontra. Kurang lebih seperti itu, makanya dipinjam tokoh-tokoh fiksi ini untuk membicarakan Raden Saleh, supaya sang pengarang ini tidak langsung mengatakan bahwa Raden Saleh ini dan itu. Gitu. Mungkin Pak Banu bisa kalau mau menambah. Oh iya, betul tadi itu ketika 4 tokoh fiksi itu fiktif itu kami undang, kami masukkan ke dalam panggungnya Raden Saleh ini sehingga menjadi double plot ya. Itu memang salah satu fungsinya mereka akan memperdebatkan hal-hal kontroversial seputar Raden Saleh. Karena apa? Karena tadi itu ini ada kita tulis tahun 99 ketika data tentang Raden Saleh itu belum sekomplit sekarang. Kalau sekarang mungkin kami berani nggak usah pakai tokoh double plot karena datanya sudah lebih dari 70% ya, kita tahu seperti apa dia. Tapi ketika kita tulis, kita masih banyak sekali data yang kosong. Dan kita nggak mungkin bisa menghakimi seseorang dengan data yang masih minim itu. Sehingga kita pinjam mulut ataupun pinjam tingkah laku dari tokoh-tokoh fiksi kita untuk menjadi narator, untuk menjadi untuk supaya mereka saling berdebat tentang Raden Saleh itu apakah dia itu nasionalis ataukah dia itu kolaborator Belanda atau apa, nanti mereka yang akan mengatakan itu dalam pembicaraan maupun dalam tingkah lakunya. Kira-kira seperti itu. Itu menarik sekali menurut saya, menggunakan fiksi untuk menceritakan fakta. Nah tapi karena ini fiksi kan, jadi pasti banyak ya unsur-unsur imajinasi yang dimasukkan ke sini. Nah, sejauh mana sih penggunaan fiksi yang dipakai oleh Pak Akif dan Pak Banu dalam menceritakan kisah Raden Saleh? Sebenarnya kalau ini disebut sebagai novel, itu yang betul-betul novel itu adalah kisah cinta segitiga atau segi empat dari Ratna Gita yang dicintai oleh 3 laki-laki ya, dalam hal ini Syafi'i, Syamsuddin, dan Isliong secara platonis. Itulah novelnya. Ini betul-betul semacam biografi yang kami novelkan. Artinya mungkin tidak setiap orang bisa membayangkan bagaimana Raden Saleh itu berbicara dengan pelukis-pelukis Belanda, dengan bahkan
salah satu mantan gubernur jenderal yang pernah memimpin India ya. Nah, rekaan-rekaan itu sebenarnya hanya merepresentasikan kehidupan Raden Saleh dari umur 9 tahun ketika dia berangkat ke atau mulai dibawa dari Semarang atau dari Terboyo ke Cianjur kemudian ke Bogor. Tapi itu kan betul-betul biografinya. Sedangkan novelnya, jadi kalau bicara bahwa ini novel Pangeran dari Timur ini, novelnya itu apa? Novelnya adalah kisah cinta segi empat itu. Nah, tetapi itu kita manfaatkan untuk melancarkan atau memuluskan jalan biografi buat kerumitan baru dari dua plot ini, bahwa masing-masing plot itu betul-betul berjalan linear. Jadi tidak ada kilas balik, tidak ada maju mundur dan sebagainya. Tapi semua kan dari katakanlah dari 0 sampai 100 semua depan progresif gitu. Cuma betul bentuknya adalah selang-seling antara fiksi kemudian sejarah Raden Saleh, fiksi kemudian sejarah Raden Saleh yang kami merasakan dulu itu proses untuk menjahitnya itu luar biasa sulit ya, karena yang satu di satu abad sebelumnya kan berbeda satu abad, tetapi kami harus membuat antara bab satu dengan bab yang lain itu mulus gitu, karena kan dari segi mungkin sudut pandang penceritaan maupun gaya bahasanya kan harus apa ya sedikit berbeda lah antara abad ketika Belanda betul-betul menguasai Indonesia sama ketika menjelang persiapan kemerdekaan. Saya kira itu ya, kalau mau ngomong bahwa ini novelnya itu di mana justru novelnya itu ada di kisah cinta segi empat itu. Begitu. Terus di novel ini Pak, di Pangeran dari Timur ini itu kan juga mengisahkan semacam behind the scene pembuatan sejumlah lukisan terkenal kayak Raden Saleh seperti penangkapan Pangeran Diponegoro misalnya. Nah dari sekian lukisan Raden Saleh yang sudah ada itu, Pak Kev dan Pak Banu paling suka yang mana nih dan apa alasannya? Pak Banu itu kayaknya mengenal banget lukisan-lukisan ada. Kita harus akui ya bahwa proses kreatif yang terjadi dalam diri Raden Saleh itu sebetulnya lebih ke inspired by atau kalau terinspirasi. Jadi kita tahu bahwa dia pembelajar yang tekun, dia itu punya bakat talenta besar. Tapi untuk sementara kan ketika dia ke Belanda dulu kan semua ilmu yang dia dapat itu adalah ilmu melukis tapi dari cara-cara melukis barat. Jadi dan orang-orang barat itu punya cara untuk belajar melukis, yaitu mereka menyalin lukisan-lukisan dari para maestro di yang terbawa oleh Raden Saleh. Sehingga beberapa lukisannya itu memang tidak bisa dihindari, ada yang mirip lukisannya Vernet, Horace Vernet itu pelukis dari Paris, dari Prancis. Lalu kadang-kadang dia juga mirip Theodore Géricault, itu juga dari Prancis. Dan dia ada beberapa sumber inspirasi lain yang nanti mungkin akan bisa kita lihat gambarnya nanti ya. Tapi kira-kira diputar angle-nya sehingga yang menjadi pahlawan adalah Diponegoro. Dan buat saya itu meskipun itu terinspirasi lukisan orang, tapi di lukisan itu Raden Saleh berhasil menunjukkan citra dirinya yang utuh, bahwa dia itu ada di titik itu terhadap Belanda. Kira-kira seperti itu. Lalu saya mau nanya soal proses kreatif penulisan novelnya ya Pak. Ini juga di kolom chat ada yang bertanya. Oh ya teman-teman, buat yang ada pertanyaan boleh diketik langsung di kolom chat.
chat ya, nanti saya sampaikan kepada Pak Bani dan Pak Kev. Ini soal proses kreatif nih, kan novel ini ditulis berdua ya Pak ya, dan dinamika menulis novel yang sangat panjang seperti ini bersama berdua itu bagaimana pembagiannya, terus kayak proses risetnya itu bagaimana, dan bagaimana bisa menyatukan dua pikiran nih jadi satu karya yang bagus sekali. Oke, saya akan menunjukkan proses kreatif ini, tapi ini mungkin sedikit panjang ya, mudah-mudahan Anda tidak bosan dan mudah-mudahan saya tidak ketemu masalah nih pas lagi share screen-nya. Bentar, kita coba ya. Mungkin nanti Pak Bani dan Pak Kev juga bisa memberikan saran nih buat para pendengar yang mungkin sedang berencana atau sedang dalam proses menulis novel bersama juga. Boleh. Bentar ya. Nah, ini. Kenapa saya tidak bisa menggerakkan ini ya? Tadi bisa tuh. Bapak diceritakan ini dulu. Mungkin bisa di-share Mbak, dijalanin supaya saya bisa jalan. Tadi kok bisa jalan ya? Sekarang nggak bisa ya? Saya tidak bilang file ya Pak. Oke deh, mungkin saya akan ngomong untuk sementara nggak pakai gambar dulu ya. Jadi mula-mula kita menyusun sinopsis dulu ya dari fakta-fakta tentang Raden Saleh ini. Sebentar, mudah-mudahan kali ini bisa. Oke, setelah kita menemukan data-data minim tentang Raden Saleh itu, kita kemudian membuat suatu sinopsis ya. Seperti yang biasa saya lakukan dan juga mungkin dilakukan oleh penulis yang lain, kita membuat sinopsis itu supaya kita tahu berapa banyak tokoh yang kita akan mainkan, berapa banyak atau seberapa luas jangkauan dari cerita kita, dan juga karakter-karakter apa yang mungkin akan menjadi kita masukkan ke dalam tokoh-tokoh kita. Nah ini tadi seperti sudah dikatakan, novel ini di split menjadi dua plot ya. Yang pertama adalah plot fiksi, dan yang kedua adalah biografi tentang Raden Saleh sendiri. Nah yang tentang Raden Saleh itu memang datanya cukup berdarah-darah ya, jadi lama sekali baru bisa kita kumpulkan datanya. Mudah-mudahan bisa dibuka ya. Nah, apakah terlihat? Terlihat ya? Iya. Bismillah. Nah itu kita lihat datanya tentang Raden Saleh itu dari dia mulai lahir sampai dia meninggal
kita data satu persatu, dan inilah sebetulnya yang membuat pekerjaan kita menjadi lama. Karena ini bukan suatu hal yang mudah untuk mengumpulkan data tentang Raden Saleh. Data ini kita ambil dari dia mulai lahir sampai dia berkelana di Eropa dan akhirnya sampai dia meninggal. Ini kita kumpulkan data ini satu persatu. Waktu itu masih repot sekali karena tahun 99 itu data tentang Raden Saleh sungguh sangat minim ya. Yang ada di dalam Perpustakaan Nasional satu-satunya adalah buku yang ditulis oleh Harisyawi Bahtiar, dan waktu itu masih berupa serpihan naskah, sehingga susah sekali kita mengumpulkan. Kemudian memang ada buku satu lagi yang berjudul Raden Saleh Anak Belanda, tapi itu pun belum komplit waktu itu kita peroleh. Sehingga data ini sangat susah mencarinya. Tapi untung di tengah-tengah kesulitan itu kita bertemu dengan satu peneliti dari Jerman bernama Profesor Werner Klaus. Waktu itu masih ada Yahoo Group ya. Saya mencoba kontak dia di Yahoo Group dan sungguh senang bahwa ternyata dia menyukai ide kami tentang Raden Saleh itu dan memberi banyak masukan data sehingga kami bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit timeline yang kita pakai untuk Raden Saleh. Sementara kita mencari timeline untuk Raden Saleh, kita juga membuat timeline untuk tokoh-tokoh buatan kita. Nah, ini timeline yang kita pakai untuk menghidupkan tokoh-tokoh kita. Nah, Anda bisa lihat yang bagian atas itu, adalah fiksi. Di situ kita masukkan tokoh-tokoh fiksi kita ke dalam dunia real yang ada di bawahnya. Yang non-fiksi itu dari mulai tahun 1900 sampai 1953. Jadi dalam rentang tahun seperti itu ada tahun-tahun penting, dan kita bisa melihat bahwa di tempat-tempat tertentu tokoh-tokoh kita itu bisa berkelindan masuk dan keluar, memanfaatkan data-data sejarah ini untuk sebuah jalinan cerita, sekaligus ikut membicarakan Raden Saleh dalam rentang waktu seperti ini. Karena kita tahu di rentang waktu seperti ini ada pameran kolonial tahun 1930 dan Raden Saleh kembali disebut, sehingga kita pikir event itu bisa menjadi perbincangan dari tokoh-tokoh itu, apakah Raden Saleh itu seorang pelukis yang bagus apa tidak. Bisa kita masukkan juga ke sini. Sampai akhirnya cerita itu selesai tahun 1953 dengan ini masa seperti ini. Nah, pembagian tugasnya kita tentukan dari awal. Karena saya kebetulan mungkin orangnya lebih dingin dan tidak ada ekspresi mungkin. Jadi saya lebih kebagian peran menulis biografi Raden Saleh yang lurus seperti biografi sejarah pada umumnya. Sementara Mas Kurnia Effendi yang sudah terkenal dengan cita-cita roman dan pandai memainkan majas romantis, itu kebagian menulis cerita tentang asmara antara PI, Samsudin dan beberapa tokoh lainnya, sehingga kita bisa menjalin suatu novel yang utuh dari dua sisi yang berbeda. Nah, supaya kita tetap konsisten dengan penulisan itu, maka kita terpaksa membuat semacam Bible ya. Dari Bible itu bisa kelihatan karakter si Syafi'i itu seperti apa, karakter si si Ratna Dinita itu seperti apa. Ini sungguh sayang sekali saya nggak bisa menunjukkan ini ya, saya juga nggak ngerti, tapi padahal saya tes sudah bisa. Tapi kira-kira begitulah. Jadi setelah dibuat sinopsis, kami memecah lagi menjadi karakter dengan masing-masing gambaran yang bisa kita sampaikan kepada pembaca bahwa Syafi'i itu mukanya kira-kira mirip seperti Hanif Arif ketika muda. Seperti A.M. Alkas ketika muda. Kemudian Samsudin itu kira-kira mukanya seperti Hanif Arif ketika masih muda. Ratna Dinita seperti gadis Bandung pada umumnya, dan ada lagi Titiong seperti tokoh Chinese yang terkenal pada tahun 70-an dulu. Sehingga siapapun yang menulis tidak akan keliru karena kita punya Bible itu. Misalnya hari ini Mas
yes, yang punya kesempatan menulis, dia akan menuliskan sifatnya atau membicarakan wajahnya Ratna Junita. Dia tinggal melihat Bible itu, oh wajahnya Ratna seperti itu, kemudian dia tulis, nggak akan keliru gitu. Kira-kira seperti itulah. Kalau tambahan dari Pak Kev? Ya, tambahannya adalah begini. Jadi kita tadi bicara soal proses kreatif. Kami karena sudah punya outline, sudah punya juga titik masa atau lini masa dari dua plot itu, kemudian juga sudah punya karakter yang bahkan digambar ya, wajahnya seperti apa, sifatnya seperti apa, termasuk lahir tahun berapa dan sebagainya, itu seperti kurikulum kita setiap tokohnya. Nah, saya menulis itu, ya mungkin Pak Bani juga, itu tidak urut dari depan ke belakang. Ini proses kreatifnya. Jadi kadang-kadang ketika saya mungkin malah menulis lebih dulu pernikahan antara mudah-mudahan bukan spoiler ya, rasanya sih sudah pernah membaca ya. Jadi pernikahan antara Samsudin dengan Ratna Junita saya ceritakan dulu, atau pertemuan nakal-nakalan antara siapa namanya Ratna Junita dengan Syafei yang berada di Braga Permai gitu ya. Jadi dalam salah satu episode Romansa Braga itu saya tulis lebih dulu bahkan itu, dan sudah juga kami kirimkan ke media massa dan dimuat. Jadi salah satu yang membuat kami terus melaju mengerjakan ini dengan tidak putus asa itu antara lain karena satu persatu bagian dari novel ini ya, itu bisa menjadi cerpen yang berdiri sendiri. Itu kami kirimkan ke media massa. Jadi ada di Koran Tempo, ada di Jurnal Nasional, ada di Media Indonesia, Horizon. Dari situlah kami merasa dituntut ini harus selesai. Jadi teman-teman yang sudah belasan tahun menunggu juga ngomong bahwa ini harus selesai karena kami tanggung nih, sudah membaca bagian ini gitu kira-kira. Nah, itu kelihatan ya gambar sampai ini seperti apa kemudian. Jadi apa ya, menariknya itu kalau membuat novel yang sudah jelas ada outline dan sinopsisnya, itu kami bisa mulai dari mana saja. Saya kira Pak Bani juga gitu, dia menggambarkan misalnya Raden Saleh ketika bertemu dengan di Den Haag misalnya sedang melihat keris Pangeran Diponegoro yang diamankan di sana, itu akan ditulis lebih awal dibanding misalnya ada bab yang di depannya. Tapi nanti pada saat kami menjahit itu seluruhnya secara utuh, tentu kami akan melihat dari awal kalimat di bab sesudahnya dengan akhir kalimat di bab sebelumnya. Itu kalau mau bicara proses kreatif. Itu nanti. Oh iya. Selama riset dan menulis ini ada nggak Pak kayak momen atau mungkin faktor soal Raden Saleh yang nggak terlupakan gitu, yang berkesan sampai sekarang? Kalau saya karena kebetulan memang mendapatkan kesempatan oleh Kemendikbud untuk melihat istilahnya napak tilas Raden Saleh di Belanda tahun 2017, jadi banyak hal yang seperti seperti semesta mendukung ya mungkin ya, kebetulan yang membuat bahwa seolah-olah ada ini kehadiran Raden Saleh pada diri saya maupun diri Banu ya. Jadi itu waktu kami mau launching juga terasa sekali ketika mengunjungi rumah Cikini, rumah yang dibangun Raden Saleh bersama Konstantia itu. Nah, waktu saya ke Belanda itu memang ada hari-hari yang membuat saya memang full fokus untuk napak tilas. Misalnya begini, ketika saya ke Den Haag itu persis tanggal 17 sebelumnya sudah, tapi pada tanggal 17 Agustus sudah upacara. Saya dijemput oleh seorang teman yang memang orang Belanda ya, tapi dia mantan kepala museum litografi yang pernah kuliah di Unpad, jadi dia bisa berbahasa Indonesia. Saya dijemput di Wassenaar habis upacara, kemudian dibawa ke museum, ke rumah anaknya dulu, ke rumah anaknya. Nah begitu sampai di rumah anaknya itu, ternyata di situ ada nama jalan yang itu nama bapak ya, nama sponsor yang mengusulkan Raden Saleh ke Belanda.
Vander Capellen gitu kan, dia sampai si Om Frank ini ngomong bahwa, "Duh, ini ternyata anak saya tinggal di rumah di jalan Vander Capellen, dari dulu nggak pernah kepikir gitu ya, nggak pernah seperti ini." Baru setelah kita jalan-jalan ke sini baru, oh iya, ingat rumahnya di situ. Kemudian dari sana kami ke Museum Den Haag, Museum Kota Den Haag. Nah itu kebetulan sekali yang dipamerkan pada saat itu, maksudnya dipajang di sana adalah lukisan-lukisan masa Raden Saleh ada di sana. Jadi tahun 1830 sampai 1845 begitu. Terus pada waktu kami pulang dari tempat museum itu, di jalan itu Om Prang ini ditelepon sama seorang teman. Ditelepon, tapi karena dia sedang nyetir, jadi dia bilang, "Oh saya maaf, saya sedang menyetir, nanti aja." Nah ketika saya diantar ke stasiun Den Haag, kemudian saya kembali ke Leiden, Om Prang pulang ke rumahnya. Nah besoknya dia telepon saya mengatakan bahwa, "Siapa yang kemarin telepon itu, tahu nggak, bisa nebak nggak?" Saya bilang ya nggak bisa tahu lah, itu kan teman Om Prang. Nah ternyata itu adalah seorang teman yang tinggal di Utrecht, dan dia mengatakan bahwa neneknya itu menyimpan lukisan Raden Saleh pemberian dari Nyonya Nibeling. Nah Nyonya Nibeling ini adalah keluarga Nibeling ini merupakan tempat tinggal Raden Saleh ketika pertama kali dia sekolah ke Ruseman ya, di studionya Ruseman. Jadi dia in the cost di situ, dititipkan di keluarga Nibeling. Nah, mungkin Raden Saleh itu pernah menghadiahkan melukis profilnya Nibeling, sama adalah satu lagi adalah gambar kereta ya, kereta. Karena kan kendaraannya pada waktu itu adalah kereta kuda. Jadi si kereta kuda yang berhenti di depan. Nah, terus jadi ini kok seperti apa ya? Kayak kebetulan kita lagi mencoba napak tilas Raden Saleh, kok ada orang yang mengatakan bahwa dia menyimpan lukisan Raden Saleh. Nah, karena gini, saya kan pulang dari Belanda tanggal 31 Agustus, dan masih banyak lagi ya yang harus saya kunjungi. Saya ke Jerman, saya ke Belgia dan sebagainya. Nah, pada saat itu memang dijanjikan sama Utrecht, kapan-kapan kita ke Utrecht ya, kita lihat lukisan itu. Tapi sampai pulang akhirnya saya nggak dapat lagi. Nah, pada tanggal 29 Agustus, jadi menjelang 2 hari menjelang pulang ke Indonesia, saya masih berjanji dengan salah seorang orang Indonesia menikah dengan orang Belanda, namanya Citra Dewi. Saya ke sana itu di Brownbeek. Di Brownbeek itu ada museum penil. Nah, rupanya di sana saya menemukan lagi lukisan Raden Saleh asli tentang Istana Bogor, dan lukisan gurunya, yaitu si A.A. Payong. A.A. Payong itu orang Belgia, tinggal di Belgia atau orang Belgia. Nah itu yang mula membimbing Raden Saleh waktu di Bogor. Itu lukisan aslinya dari situ, sepertinya begini loh. Saya itu ditunjukkan ke sesuatu yang apa istilahnya membuat saya makin yakin bahwa menulis Raden Saleh ini direstui oleh Raden Saleh. Kira-kira seperti itu. Nah ini kelihatannya slide-nya udah bisa jalan. Boleh ya saya ulang sebentar aja? Ya, Iya silahkan. Oke. Ini adalah buku yang kita temukan di sebuah bazar di Teater Utan Kayu tahun 99, dan buku inilah yang menginspirasi kita menulis novel Raden Saleh. Ya, dengar ya suara saya? Nah, ini adalah buku pertama, katalog tipis ini adalah buku pertama yang berisi data tentang Raden Saleh seperti apa adanya. Kalau tadi kita bercerita tentang mitos, nah maka dalam buku ini Raden Saleh diceritakan apa adanya. Jadi sebenarnya bukan buku, tapi katalog lukisan. Jadi rupanya tahun 80 itu ada pameran lukisan Raden Saleh, tapi karena saya masih SMA, saya nggak ekspos oleh berita ini. Nah ini adalah buku yang ditulis oleh, bukan ditulis, yang disarikan dari buku karangannya Harsha Bahtiar. Ada riwayat hidupnya Raden Saleh, ada silsilahnya dan sebagainya. Buku ini yang kita gunakan sebagai patokan untuk membuat outline atau sinopsis tentang Raden Saleh. Nah tadi sudah dikatakan kita berbagi tugas, kita membuat sinopsis ya. Mas Kurnia membuat yang perjuangan tahun 1920, sementara saya menulis tentang Raden Saleh. Ini yang pegangan saya adalah ini, sehingga saya bisa menulis tentang Raden Saleh karena ada silsilahnya yang saya kumpulkan dari macam-macam sumber ya. Sekarang saya bisa melihat siapa dia, siapa saudara-saudaranya,
dan bagaimana posisinya dalam soal kebangsawanan. Lalu di sini saya dan Mas Kev mulai menurunkan tentang karakter dari tokoh-tokoh fiktif kita. Kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa kita akan menghadirkan 4 tokoh fiktif. Yang pertama adalah Syafi'i, dia yang kita beri tugas memberontak ya, jadi dia anti Raden Saleh. Dari mulutnya lah keluar semua perdebatan tentang hal-hal negatif tentang Raden Saleh. Nah, seperti biasa kita kemudian menuliskan Syafi'i itu siapa, dari mana asalnya. Ini adalah suatu sinopsis pendek yang bisa menjadi pegangan kita. Seperti halnya kita memberi karakter pada tokoh-tokoh yang lain, sehingga ketika kita berbagi tugas, saya tinggal melihat ini. Kalau kebagian menulis lanjutannya, saya tinggal lihat ini lagi. Oh, si PI itu karakternya seperti ini, saya nggak boleh nulis yang lain. Nah, demikian juga Samsudin. Ini yang mukanya mirip Hamid Arif ya, sehingga saya tidak akan keliru kalau menggambarkan alisnya seperti apa, menggambarkan kumisnya seperti apa, karena sudah ada patokannya kira-kira seperti itu. Mau saya yang menulis atau mau Mas Kev yang menulis pasti akan sama. Kita juga beri keterangan sifat-sifatnya dia itu seperti apa, lahirnya di mana, bapak ibunya siapa, kita tulis datanya. Demikian juga tentang si Ratna Juwita ya, sehingga kita bisa melihat dengan jelas masing-masing karakter itu dan merasa tidak perlu banyak-banyak berbicara karena tinggal melihat kitab sucinya, tinggal melihat Bible-nya. Ya. Demikian juga tokoh si Ho Pit Leong ini, yang dalam novel ini dia menjadi semacam moderator. Kalau Syafi'i itu anti Raden Saleh, kalau Samsudin itu pro Raden Saleh, maka si Ho Pit Leong ini lebih ke moderat, lebih ke ada di tengah-tengah mereka. Lalu kita sudah lihat tadi timeline yang kita pakai untuk Raden Saleh sepanjang ini ya. Aslinya sih cuma coretan-coretan ballpoint. Ini kita kemarin kita bikin bagus karena mau kita pamerkan pada saat peluncuran bukunya. Itu dari tahun 1811 sampai 1880 ketika Raden Saleh itu meninggal. Di situ kita akan lihat begitu banyak peristiwa, dan peristiwa-peristiwa ini harus sedikitnya kita singgung dalam novel kita. Demikian juga tokoh-tokoh fiktif kita. Kita juga punya Bible untuk nama-nama jalan yang ada pada tahun itu ya. Ini adalah kesepakatan saya dan Mas Kev juga. Nanti kalau nyebut jalan jangan sampai keliru nama jalan hari ini ya. Nanti jalan Aman Ganesha misalnya kayak gitu ya. Kan susah tuh. Nah, kita bikin semacam kamus. Oh itu Braga Permai itu dulu Mesong Bogorei seperti itu. Jadi fungsinya apa? Siapa yang boleh datang ke situ? Siapa yang tidak boleh? Nah, kita bikin semacam Bible-nya, ini lumayan tebal juga. Kita juga punya peta Bandung tahun 1925. Nah, ini aslinya besar ya, sehingga kita bisa melihat, oh ini, jalan itu ketemu sama jalan ini, bisa kita lihat itu, kita pasang. Nah ini adalah Profesor Werner Krauss yang puji Tuhan akhirnya bisa kami temukan ya, sekitar tahun 2003 waktu itu ya, ketemu di dalam Yahoo Group, dan dia banyak mensupport kita, dan ketika dia akhirnya tahu bahwa saya juga senang sama Raden Saleh, dia memutuskan mau datang ke Indonesia. Ada satu tempat yang saya belum kunjungi di Indonesia, yaitu makamnya Raden Saleh. Kamu tahu nggak? Waduh, saya juga nggak tahu. Kita cari bareng-bareng deh kalau gitu. Maka kita ke Bogor dan akhirnya ketemu makamnya Raden Saleh di Kampung Bondongan ya. Dan kita bertanya kepada juri kuncinya di situ semua hal yang kita pikir penting tentang Raden Saleh, wafatnya Raden Saleh, dan hal-hal lain yang belum pernah kita ketahui. Kita juga menghadiri pameran-pameran yang berkaitan dengan Raden Saleh. Ini kemarin ada pameran lukisan di Galeri Nasional tahun 2012. Saya dan Mas Kev juga datang dan melihat lukisan-lukisan yang sudah direstorasi di situ ya. Tahun 2015 kebetulan saya diundang ke Belanda untuk bicara di Tong Tong Fair, maka saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Langsung saya hari kedua saya minta diantar ke Rijks Museum untuk melihat karya-karya pelukis India Timur. Di antaranya adalah pelukis yang melukis Raden Saleh, temannya Raden Saleh ya. Itu bisa kita lihat di sini, dan juga lukisan tentang penangkapan di Diponegoro versi Pineman. Lalu tahun 2019 ada kesempatan ke sana untuk bicara tentang novel saya yang terbaru.
Saya menempatkan diri ke Mauritshuis di Den Haag. Itu adalah tempat di mana keris Diponegoro disimpan ya. Itu dulu di lantai bawah, tapi sekarang lantai bawah itu tidak berfungsi apa-apa kecuali sebagai informasi. Tapi dulu di lantai paling bawah. Ini tadi sudah diceritakan sama Mas Kes bagaimana dia petualangannya di Belanda. Nah, sambil menulis cerita itu, bagian-bagian yang kita pikir sudah pasti secara sejarah, kita beranikan diri untuk ditulis sebagai cerpen, seperti testing the water. Jadi kita coba tulis, kita kirim ke koran Tempo, kita kirim ke Horizon, kita kirim ke beberapa media lain, hanya untuk melihat bagaimana reaksi pembaca terhadap cerita seperti ini. Setelah itu tentu kita kemudian proses panjang untuk menerbitkan bukunya ya, eksperimen covernya sampai akhirnya yang terpilih ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Iya. Jadi gitu ya Pak ya, skema riset dan proses kreatifnya. Nih semoga menjawab pertanyaan skema riset dari Ibu Akhiriati Sundari. Oh ya, terus ini saya dapat titipan sang sponsor buat teman-teman yang penasaran dan belum baca bukunya. Buku pengendalian ini bisa didapetin dengan diskon 30% di mizanstore.com, dan bisa apalagi kalau mau dapat gratis ongkir lewat Mizan Official Shop dengan pada voucher yang di YouTube itu tertera di atas. Mizan GT 05. Sekarang ke pertanyaan berikutnya ya Pak Ket dan Pak Bandung. Ini setelah berkenalan dengan sosok dan Saleh nih yang ternyata luar biasa itu, dan sudah menuliskan novelnya juga, apakah ada perubahan pandangan dari Pak Bung dan Pak Ket terhadap sosok ini? Apakah semakin mengaguminya atau Pak Ket mungkin mau jawab? Ya sebenarnya karena dulunya dia menjadi tokoh mitos, kemudian kami berhasil memanusiakan, kekaguman itu berbeda. Kalau dulu kan seperti di dongeng aja, Raden Saleh itu siapa gitu kan. Nenek saya juga sempat bercerita yang unik, yang mitologi lah gitu ya, berkesan dia semacam di awang-awang gitu, sesuatu yang tidak bisa disentuh. Tapi ketika mempelajari semuanya, kemudian melihat, saya juga melihat langsung tulisan tangan Raden Saleh yang ada di perpustakaan di Leiden gitu ya. Dia mengerti bahwa oh ya, Raden Saleh manusia biasa, dia kadang-kadang juga merasa bahagia, dia pinter, kemudian dia merasa arogan, kemudian dia juga pernah menderita, pernah bahkan ketika pulang ke Indonesia juga dia merasa sangat hina begitu kan, karena dilecehkan oleh bangsa Belanda yang masih ada di sini gitu. Tapi di luar semua itu, bahwa bagaimanapun keagungan saya terhadap Raden Saleh sekarang lebih manusiawi. Artinya begini, bahwa seandainya Raden Saleh dulu ya tidak memutuskan untuk ke Belanda belajar melukis di sana, barangkali Indonesia tidak punya tokoh yang internasional ya, tokoh yang dikagumi dunia bahkan. Karena gini, di Belanda kan Raden Saleh bersahabat dengan para bangsawan, dengan orang cerdik pandai, bahkan dia ikut organisasi internasional yang bukan hanya dalam hal sosial, tetapi gengsinya sangat tinggi gitu. Jadi saya melihat Raden Saleh adalah sebuah pribadi yang komprehensif, pribadi yang cukup lengkap antara sakit dan bahagianya, dan itu beruntung kami bisa menggambarkannya dengan mudah-mudahan tepat lah. Artinya tepat itu tidak melebih-lebihkan, juga tidak mengurangi. Kalau membaca novel ini barangkali tahu juga ada sifat-sifat buruknya, ada sesuatu yang mungkin tercela gitu ya. Tetapi itulah manusia. Jadi dalam kehidupannya dia sudah mengalami banyak hal yang patut kita apresiasi. Itu ya. Kalau Pak Bandung bagian favoritnya apa yang mengubah pandangan soal Raden Saleh ini? Saya kurang lebih sama juga. Itu kan konklusi kita berdua ya. Jadi kita sama-sama terbuka mata kita bahwa Raden Saleh itu ternyata hidupnya sangat berwarna ya.
Tentu saja banyak pandangan-pandangan negatif tentang dia. Sampai sekarang pun saya rasa masih ada yang mengatakan bahwa dia itu tidak layak menjadi duta seni karena dia anggota Freemason apa namanya, Illuminati ya. Itu betul, tapi kita harus ingat bahwa Freemason zaman dulu itu sama sekali berbeda dengan yang ada di pikiran orang-orang sekarang hari ini, karena itu dulu adalah kumpulan dari orang-orang extraordinary, jadi orang-orang yang pintar. Nah, dia bayangkan orang Asia diterima di lingkungan itu, jadi sebetulnya secara intelektual dia itu sudah mumpuni sebetulnya, dan bayangkan perasaan seperti itu kemudian harus hancur ketika dia kembali ke Indonesia, karena saat dia kembali ke Indonesia dia kembali dianggap sebagai inlander oleh Belanda yang ada di sini, dan oleh orang Indonesia sendiri dia dianggap bukan lagi orang Jawa karena dia sudah seperti Belanda. Jadi kita bisa membayangkan betapa tersobeknya Raden Saleh itu secara spiritual, dia terbelah dua hidupnya, dan jarang sekali ada orang yang bisa survive menghadapi seperti itu, tapi dia bisa melewati itu semua hingga akhir hayatnya. Jadi saya pikir kalau saya harus memberi kredit, saya akan memberi plus point kepada Raden Saleh. Gitu. Nah, menulis soal seperti itu membuka mata sekali ya Pak ya. Dan ini nih sesuai suasana kita yang barusan ada 17 Agustus lewat nih. Bagaimana Pak Kev dan Pak Bandung menilai novel ini jika dikaitkan dengan nasionalisme dan patriotisme? Ada Pak Bunga apa? Gimana? Tadi diulang gimana? Nah, ini kan habis masih ada aura 17 Agustusan nih. Oh iya. Ya itu memang agak sulit dijawab ya. Kita apa definisi nasionalisme itu kan pada waktu Raden Saleh masih hidup itu dia tidak tahu ya apa yang akan terjadi dengan tempat di mana dia hidup di India sana. Siapa yang bisa menebak bahwa sekian tahun kemudian kita akan memperoleh kemerdekaan, kan susah kan. Jadi menurut saya kita harus melihat perilaku seseorang itu dari konteksnya. Nah, untuk masa itu saya rasa perjuangan terbesar Raden Saleh adalah bagaimana dia bisa dianggap setara dengan nyonya-nyonya dan tuan-tuan Belanda itu. Saya rasa itu yang ingin diperjuangkan oleh dia, sehingga orang-orang sejenisnya, orang-orang Jawa itu tidak dianggap rendah di depan mata Belanda. Nah, jadi saya nggak tahu definisi nasionalisme yang sekarang ini apakah bisa diterapkan dengan begitu saja kepada sosok Raden Saleh yang hidup jauh sebelum ada konfusi tentang nasionalisme. Itu yang kita harus hati-hati ya, karena ya memang berbeda sebetulnya itu. Karena kalau kita lihat di pahlawan-pahlawan yang lain pun juga sama, perjuangan mereka tuh pasti perjuangan yang membela sesuatu yang bukan tentang nasional ya, tapi tentang kepentingan mereka sebetulnya itu. Jadi agak susah kalau kemudian hal-hal yang seperti itu kemudian diterapkan kepada orang-orang yang masih jauh dari pemikiran tentang kemerdekaan. Kalau saya boleh menambahkan, memang pada waktu itu kan belum terbayang Indonesia ini akan merdeka apa dan sebagainya. Tetapi dari lukisan-lukisan Raden Saleh menurut saya juga sudah menunjukkan beberapa yang menunjukkan nasionalisme. Misalnya lukisan Pineman yang judul penangkapan di Diponegoro itu, kemudian dia lukis kembali beberapa tahun kemudian itu dengan cara yang berbeda. Itu menurut saya sudah sikap nasionalis. Dia menganggap bahwa Diponegoro itu bukan penakut. Jadi Belanda yang bikin kepalanya besar-besar itu adalah memang besar kepala, tetapi Belanda sebenarnya disitulah Diponegoro sebagai orang Jawa, ya, sebagai orang India, orang Indonesia, itu merasa bahwa dia tidak kalah bangsa. Terus kemudian ketika Raden Saleh menggambar mengenai binatang ya, perburuan, kemudian ada antara hidup dan mati, dan itu juga menunjukkan simbol-simbol itu, bagaimana Belanda digambarkan sebagai harimau misalnya, terus Indonesia sebagai banteng, dan itu juga menunjukkan nasionalisme dari sisi kesenian pada saat itu ya. Jadi saya kira
nasionalisme itu sudah tumbuh, tetapi pada masa itu siapa sih yang maksudnya gini, kalau di masa kini kan semua orang hampir terpelajar gitu ya. Kalau di masa itu mungkin yang terpelajar hanya sedikit sehingga boro-boro memahami simbol-simbol seperti itu. Jadi kadang-kadang masyarakat yang pada kehidupan sehari-harinya itu ditindas dan memang diperbodoh ya, itu nggak menangkap sama sekali. Jadi menurut saya ya sudah tumbuh ya nasionalisme dari begitu. Oh ya Pak, ini ada komentar dari Anita Lindawati. Sayangnya nggak bisa dapat tanda tangan kedua penulis di bukunya ya. Semoga pandemi segera berlalu untuk minta tanda tangan kedua penulis debat. Itu Pak, sudah ditungguin tanda tangannya Pak? Sudah disiapkan tapi belum ketemu soalnya. Semoga segera diberikan waktunya ya Pak ya. Iya. Lalu ada pertanyaan. Mas Dani Yasin nanya apa ya tadi? Gimana Pak? Ada pertanyaan dari Mas Dani Yasin. Ada yang dari Anis pertanyaannya. Mau saya bacakan dulu. Anis bertanya, dengan memanusiakan Raden Saleh, apakah penulis pernah menerima komplain dari kelompok pendukung mitos bahwa Raden Saleh itu sedemikian istimewa laksananya? Jadi pernah menerima kayak komplain atau kritik gitu? Alhamdulillah tidak lah ya. Ternyata di masa modern seperti ini mungkin sama-sama menyadari barangkali bahwa oh ya selama ini ternyata mitos. Karena begini, kami kan menulis ini bukan dari mitos kemudian kita ubah menjadi sesuatu tanpa dasar sama sekali, tapi justru karena informasinya itu satu persatu kan datang ya dengan lengkap. Misalnya tadi dari Profesor Bernard Krauss, kemudian dari Peter Terry, terus kemudian dari penulis-penulis lain yang menganggap bahwa ternyata ada perubahan sudut pandang. Kalau dulu itu memang sesuatu, apalagi mungkin nggak pernah bertemu ya, jadi berjarak jauh. Sekarang kan Raden Saleh bisa dilacak gitu ya, dilacak pergaulannya dengan siapa. Nah, dari situ kami mengangkat menjadi kisah tapi biografi yang diekspresikan dalam film. Alhamdulillah tidak ada yang komplain. Saya tambahkan ya. Jadi tadinya kita khawatir masyarakat yang di sekitar makam Raden Saleh ya, itu yang mungkin punya pandangan berbeda ya, karena mereka kan bagi mereka Raden Saleh itu pahlawan betul ya, sebetulnya itu karena mereka dekat sama mereka. Hari-hari terakhir Raden Saleh ada di Bogor ya. Sehingga bagi orang Bogor mungkin itu benar-benar pahlawan mereka. Saya tadinya ketika berkunjung ke sana agak ngeri-ngeri ya, ketika mereka tanya seperti apa, kemudian saya ceritakan Raden Saleh itu manusia biasa dan sebagainya. Terakhir kali kami ke sana sebelum peluncuran buku ini ya. Nah, saya agak khawatir dengan reaksi mereka. Ternyata enggak. Jadi mereka juga sepakat bahwa Raden Saleh itu justru harus lebih sering diperkenalkan lagi. Gitu. Dia juga malah memberi info yang luar biasa baru ya bagi saya, bahwa sebetulnya memang makam Raden Saleh yang ada sekarang itu adalah makam yang dirombak oleh penduduk setempat supaya selamat dari amukan penduduk setelah kemerdekaan. Jadi kita ingat ya, setelah kemerdekaan dicapai ada satu periode ketika kita membenci semua yang berbau Belanda. Nah, itu makam Raden Saleh sebelumnya itu terbuat dari pualam ya, mahal karena memang diongkosi oleh teman-temannya waktu itu ya. Nah, itu sengaja dirombak menjadi sederhana oleh penduduk daerah situ supaya terhindar jangan sampai dilecehkan gitu. Jadi sengaja dirombak jadi sederhana makamnya. Jadi saya pikir memang mereka juga sudah tahu bahwa Raden Saleh itu orang biasa dan mereka juga sedikit banyak tahu ceritanya seperti apa, mengapa dia harus ke Belanda itu sudah tahu turun-temurun. Kira-kira begitu. Jadi malah bagus ya Pak, jadi supaya orang-orang itu kalau Raden Saleh itu ya seperti kita yang biasa. Ya. Lalu tadi dari Dani Yatim itu tanya di mana sih bukunya Pak, tapi tadi sudah saya jawab di chat. Jadi teman-teman buat yang pengen buku Pangeran dari Timur ini bisa didapatkan dengan diskon 30% di mizanstore.com, atau kalau teman-teman pengen yang free ongkir nih bisa di Shopee Mizan Official Shop dengan menggunakan kode voucher Mizan BP. Itu saya udah tulis di chat ya.
Lalu ini pertanyaan terakhir dari saya. Kalau itu ada dari Mas Aldi Aditya katanya. Oh iya, nih saya bacakan ya Pak. Raden Saleh sendiri mengidolakan Diponegoro. Bagaimana proses Anda mengeksplorasi idolisasi Raden Saleh pada Diponegoro? Oke, untuk melihat itu kita mungkin harus membandingkan ya. Yang paling kelihatan itu adalah ketika dia menggambar Diponegoro ya. Boleh saya buka lagi ya? Bentar. Apakah ini sudah terlihat ya? Terlihat enggak ini? Terlihat ya? Iya. Nah, tadi kita sebelumnya sudah melihat gambar dari Nicholas Kinnaman. Mungkin saya harus membuka gambar Kinnaman dulu ya. Ini sayangnya tidak bisa side by side. Nah, ini adalah gambar yang dilukis oleh Nicholas Kinnaman pada tahun 1835. Jadi ketika Raden Saleh masih ada di Belanda dan belajar kepada pelukis yang namanya Cornelis Krusman. Pasti Raden Saleh sudah melihat lukisan ini, pasti itu, karena dia sengaja menggunakan lukisan ini sebagai cermin yang dibalik. Nah, mengapa saya sebut cermin yang dibalik? Karena kita bisa melihat ya, Anda tolong hafalkan ini ya, posisi-posisi ini, karena saya nggak bisa side by side ya. Pertama, posisi dari Jenderal de Kock di belakang itu. Di situ digambarkan kalau versi Nicholas Kinnaman, itu Jenderal de Kock-nya megang kendali penuh dari peristiwa ini. Tangannya lurus ke sebelah kanan dan tegak, ya. Badannya tegak gitu, dan anak buahnya terbopok-bopok melalui dia. Sementara di depan, itu orang yang dia perangi selama 5 tahun itu, kita melihat posisinya kuyuh ya, tangan turun ke bawah, orang-orang pada nangis di bawah, putus asa seperti itu. Di sebelah kanan tuh ada kereta yang siap membawa dia ke tahanan. Nah, sementara gambar ini dalam kacamata atau dalam sudut pandangnya Raden Saleh dibalik. Bentar ya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa tadi kita lihat ya, di gambar yang tadi Jenderal de Kock ada di sebelah kanan. Oleh Raden Saleh dibalik. Jenderal de Kock ada di sebelah kiri. Dan kita tahu kan, kiri itu adalah lambang buruk ya. Karena Raden Saleh menggunakan terminologi barat. Jadi kanan itu baik, kiri itu jelek. Nah, si Jenderal de Kock digambarkan di sebelah kiri. Dan kita bisa melihat bagaimana sorot mata Diponegoro itu berapi-api, berkobar-kobar, menatap langsung ke matanya Jenderal de Kock, dan tangannya agak terkasa memegang tasbih di sebelah kirinya. Ya. Memang anak buahnya menangis semua, tapi kita bisa melihat bahwa dalam figur Diponegoro ini, sosok yang kita tangkap adalah sosok yang berani menghadapi Belanda. Dan kalau kita amati orang-orang yang ada di depan itu, ada 3 Raden Saleh di depan situ. Yang paling depan pakai baju hijau itu Raden Saleh, mukanya sendiri digambar di situ. Kemudian yang pakai baju merah sedang menunduk itu Raden Saleh juga. Kemudian di belakangnya dia yang pakai baju biru, ada garis-garisnya itu Raden Saleh juga. Jadi ada 3 figur Raden Saleh di situ menatap pada Diponegoro. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa gambar ini 3 Raden Saleh, 3-tiganya memuja Diponegoro, sepakat dengan Diponegoro. Yang lain lagi kita bisa melihat bahwa kepala dari orang-orang Belanda itu besar. Ya. Banyak orang mengira ini karena Raden Saleh itu nggak mampu menggambar kepala sehingga dia tidak proporsional. Padahal ini ada maksudnya. Jadi orang-orang Belanda itu kepalanya besar. Itu kira-kira yang ingin dimaksudkan dia seperti itu. Karena kalau kita lihat gambar aslinya, sketsanya, boleh sebentar ya. Aduh, sayang sekali rupanya tidak ada. Tapi di sketsa aslinya dia, kepala orang-orang Belanda itu utuh, proporsional. Jadi kita bisa melihat memang ini disengaja oleh Raden Saleh. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Raden Saleh itu mengidolakan Diponegoro di dalam lukisan ini. Kira-kira seperti itu. Jadi
menyampaikan kritiknya lewat tulisannya gitu ya Pak? Ya, betul, betul. Itu semoga menjawab pertanyaannya Mas Aldi Aditya ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Ratna Ayu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari teman-teman ya. Kan beberapa cerita dalam bab tersebut pernah dimuat di beberapa media. Tentu lini masanya tidak runut. Apakah menemui kesulitan saat menjahit kembali sebagai satu pesawat lama utuh dan lamakan prosesnya? Nah, itu Pak Kurnia tuh jawab. Ya. Karena cerpen itu kan memang berdiri sendiri, dibuat dia itu selesai gitu ya. Nah, tentu saja, apalagi memang tidak berurutan. Kadang-kadang kan yang dimuat episode yang belakangan, misalnya kayak apa namanya ketika istri yang buah tangan dari Batavia misalnya, atau pertengkaran antara yang dimuat di Jurnal Nasional, pertengkaran antara Samsudin sama CPI, atau yang dimuat di Tribun Jabar misalnya, Arus Deras itu adalah satu sisipan mengenai yang apa kejadian bukan pertama kali, tapi maksudnya adegan sensual erotisme antara CPI dengan Ratna Sultan. Nah, itu ketika menjahit antara, sebenarnya begini, saat dimuat menjadi buku itu kami kembalikan lebih aslinya ya, aslinya lebih panjang, itu rata-rata 16.000 sampai 20.000 karakter. Sementara di dalam media massa kan dibatasi ya 12.000, atau Tempo aja bisa 14.000, itu karena kebaikan Irwan Dewanto saya kira. Jadi puisinya tidak ada. Nah, dari situ pengalaman kami justru kayaknya memerlukan setengah tahun, benar ya, mungkin ya setengah tahun untuk menyusun bab demi bab, dan itu kami ya bukan bertengkar, tapi kadang-kadang wah ini kelihatannya bolong, jadi begitu ini disusun dengan ini, begitu sampai ini nggak bisa lompat, ininya harus ada ini. Nah, makanya kemudian muncul kayak Insulin the Part itu bab kalau nggak salah ketiga atau keempat ya, tetapi itu ada dibikin terakhir, itu hampir dikatakan bikin terakhir sebelum peristiwa Didul. Jadi apa ya, itulah uniknya novel saya kira, kalau outline-nya sudah ada, dan kebetulan memang kami sudah sepakat bahwa lini masanya, kemudian karakternya sudah ada, jadi mau menulis dari manapun bisa. Jadi pertanyaan Ayu tadi jawabnya adalah kami memerlukan setengah tahun untuk betul-betul bisa menjahit dengan mulus. Saya kira gitu ya Pak Pandu ya. Baru mau menambahkan? Oh iya, jadi selain apa tadi itu susah menjahitnya, kami juga menjumpai kesulitan bagaimana menyeragamkan bahasanya ya. Karena bahasa pada tahun 1920-an itu kan spesifik ya, tidak sama dengan bahasa sekarang. Tapi kalau kita buat seperti aslinya, nanti siapa yang baca? Nah, jadi kita selalu maju mundur dalam kesepakatan untuk membuat gaya bahasa apa yang cocok untuk membaca, yang bisa mewakili tahun 20-an, tapi juga enak dibaca oleh pembaca sekarang. Itu bukan hal yang mudah, karena kami beberapa kali berbeda pendapat dalam soal ini. Misalnya kata saya atau aku, atau bapak atau tuan. Nah, itu bukan persoalan kelihatannya mudah ya, tapi waktu ditulis kok jadi aneh tuh ya. Misalnya saya tuh. Oh jadi aneh kalau ditulis, jadi kembalikan barang saya, jadi aneh tuh. Jadi akhirnya kita pakai aku. Nah, kira-kira hal-hal seperti itu yang membuat novel ini jadi berlarut-larut cukup lama. Tapi asik kok. Jadi bahkan hal sampai diksi aja harus dipastikan benar-benar ya Pak ya. Lalu ini ada komentar dari Umi Suryati, dengan uraian dari penulis, saya sangat tertarik dengan film Raden Saleh dan sangat ingin membeli buku ini. Harus membeli itu. Iya ya, harus ya Pak ya. Itu itu peserta nggak dikasih mic untuk bicara, atau memang lewat teks aja? Lewat chat aja Pak. Oh gitu. Lalu ini pertanyaan penutup dari saya Pak ya, karena sudah lebih dari 1 jam kita berbincang. Ini pertanyaan penutupnya, nilai penting apa yang bisa dipetik dari para pembaca dari novel Pangeran dari Kalau menurut saya ini merupakan novel yang bercerita tentang Raden Saleh secara
representatif ya. Maksudnya representatif itu kami tidak ada kepentingan apapun dalam menulis novel ini, karena kepentingannya dititipkan pada tokoh-tokoh fiksi. Ya. Jadi biografi dari Raden Saleh itu bahkan sengaja kami juga tidak menutupi satu celah pun yang membuat misalnya kok Raden Saleh begitu sempurna, misalnya sangat putih misalnya, atau Raden Saleh kok di sini digambarkan sangat buruk, tapi betul-betul mencoba objektif, tetapi tetap sebagai novel kan harus manis, harus apa ya istilahnya, dan manis tapi enak dibaca begitu ya, sehingga semua karakter atau bahkan kami menduga Raden Saleh seperti apa itu juga dari berbagai referensi. Ketika Raden Saleh menghadapi Pangeran Asanti, seperti apa Raden Saleh menghadapi teman-teman waktu kejadian di Bekasi, bagaimana dia dengan anaknya, dia dengan istri pertama dan kedua juga cara bersikapnya juga berbeda, dan itu kami sangat hati-hati, tetapi tetap tidak punya kepentingan apapun kecuali bahwa merepresentasikan Raden Saleh. Jadi ini adalah gambaran yang mungkin mudah-mudahan cukup selain komprehensif ya representatif. Saya juga mendukung pernyataannya Pak Kurnia Effendi, karena ada dua, ketika kami dalam diskusi waktu itu ada yang bertanya juga bagaimana dengan realitasnya, apakah betul adegan ini ketika Raden Saleh bertemu dengan Dekok dan mereka bicara itu. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Kurnia tadi, bahwa event itu ada, jadi peristiwa itu terjadi, tercatat. Jadi ketika dia sedang melukis, ketika gurunya sedang melukis Jenderal Dekok, Raden Saleh melihat. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi dalam pembicaraan itu murni adalah dramatisasi dari kami. Tapi lagi-lagi dramatisasi itu juga berdasarkan pengamatan kami, jadi nggak sembarangan ya. Jadi kita mempelajari Dekok itu seperti apa orangnya. Apakah dia seorang yang angkuh, apakah dia seorang yang keras. Sementara Raden Saleh juga seperti itu. Kalau kita pelajari dari timeline-nya, ada testimoni dari teman-temannya dia. Ada dari temannya di Jerman, ada dari istrinya bangsawan Jerman. Nah, itu semua kita analisis, kalau itu seperti itu. Sifatnya Raden Saleh itu, kalau jalan dia seperti itu, kalau bicara seperti itu, kadang-kadang dia tegas, kadang-kadang seperti pesolek, kadang-kadang manja ya, kadang-kadang kebangetan tingkah lakunya kadang-kadang nyebelin. Nah, itu semua kita ramu menjadi sosok Raden Saleh yang kita tulis ini. Kira-kira seperti itu. Ya, luar biasa. Ini ada komentar dari Galaxy Tab A with Pen. Kemudian saya membaca buku sekaligus mendengar proses kreatif penulisan. Luar biasa Mas Kep dan Mas Banu. Lalu karena sudah 1,5 jam lebih nih kita bincang-bincang gini ya Pak. Pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi kita siang hari ini. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Makasih atas antusiasmenya. Makasih Pak Banu dan Pak Kev untuk waktu dan materi yang sangat membuka mata ini. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin baca bukunya, buku ini bisa didapatkan dengan diskon 30% di mizanstore.com, atau kalau ingin pre-order bisa main ke Shopee Mizan Official Shop dengan memakai kode voucher Mizan BP05. Kalau begitu saya sudahi dulu. Terima kasih sekali lagi Pak Banu, Pak Kev, dan teman-teman semua. Sampai ketemu lain waktu. Selamat sore. Terima kasih ya Anggi. Ya. Oh iya nih, mumpung Pak Bal dan Pak Kev belum pernah nih, mungkin iya lupa foto dulu. Bisa pose yang ganteng ya Pak ya? Atau 2, 3 sekali lagi. Ya, makasih. Stop recording.